Nama bulannya tidak disebutkan, tapi urutan bulannya disebutkan. Urutan bulan keberapa? 9. Kalau di Quran nama bulannya disebutkan Ramadan tanpa disebutkan urutan bulannya. Ini yang dimaksud sebagai pembuktian secara siksa. Tahu siksa? Jadi kalau bulan ke-9 yakni Ramadan, kalau bulan Ramadan bulan ke padahal kita tahu ini dokumen abad keberapa? Ini dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Tulisan tangannya ini sudah dicetak. Tulisan tangannya itu abad ketiga sebelum Masehi. Dead Sea Scroll, Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Sampai sekarang masih ada. Quran itu turun abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. Antara abad ketiga sebelum Masehi dengan abad ke-7 Masehi itu jaraknya bukan 1 tahun. Karena Allah selalu tidak pernah menghilangkan barang bukti itu. Jadi ketika Allah berkata, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum", sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian, pasti bukti itu ada. Nah, sekarang kita pelan-pelan. Perintah puasa itu pada bulan keberapa? Bulan apa yang namanya disebut? Ramadan. Oke? Dan itu termaktub dalam ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Arti harfiahnya, pada bulan Ramadan itu diturunkan yang disebut kitab Al-Quran. Dan dalam konteks itu berkaitan dengan ibadah puasa juga. Jadi di dalam Al-Quran memang disebutkan bulan Ramadan untuk berpuasa tanpa disebutkan urutan bulannya. Ya, tapi kalau di kitab ini, yakni kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, ini ada informasi sebagaimana yang saya maksud sebagai bukti. Ngomong-ngomong, sebelum saya jelaskan, ini kitab adalah kitab saudara tua, yakni kaum Yahudi dan saudara kita Nasrani. Faham dan tahu kitab ini. Ini dalam bahasa aslinya ya, bukan terjemahan. Tulisannya kayak rayap. Ya. Tetapi nanti kalau saya bunyikan mirip-mirip dengan bahasa Arab. Di teks ini disebutkan demikian. Wa yahi bashana hamishit leha yakhim meleh Yehuda qar'usam lefanai adonai lekal ha'am berushalayim. Ada miripnya dengan bahasa Arab enggak? Sampai mantuk-mantuk itu paham atau enggak sih? Wayahi besyana. Dan adapun pada tahun. Nah, bahasa Arabnya tahun itu apa? Syanah. Bahasa Ibraninya juga syanah. Mirip. Sama seperti orang Jawa dengan Madura. Mirip kan? Orang Madura menyebut pintu apa? Labem. Orang Jawa menyebut lawang. Ya, mirip kan? Nah, begitu juga dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Wa yahi besyana. Dan adapun pada tahun Hahamishit, tahun yang kelima, Lehoyahim melech Yehuda, yakni Yoyahim raja Yehuda. Som, serulah mereka berpuasa. Di bulan apa? Di bulan Hatasyi. Serulah mereka untuk berpuasa di bulan Hatasyi. Tasyi itu kita mengenal istilah bahasa Arab Tasu'a. Apa itu? 9. Jadi ringkasnya, dan adapun pada tahun yang kelima,
bagi Raja Yoakhim, Raja Yehuda, pada bulan yang ke-9, serulah mereka untuk som. Som ada 3 huruf. Sode, Waf, Mim. Bahasa Arabnya Sod, Waw, Mim. Dibaca apa? Saum. Di sini tidak saum tapi som. Som. Bukan som tapi som. Jadi kalau salah melafalkan huruf maknanya beda. Sama seperti bahasa Arab. Jadi kar'o som lefanai azona lekol ha'am berushalayim. Jadi serulah mereka untuk berpuasa semata-mata hanya untuk Tuhan, bukan untuk lain-lain. Lekol ha'am berushalayim, untuk semua ummah yang ada di Yerusalem. Menariknya di sini, nama bulannya tidak disebutkan, tapi urutan bulannya disebutkan. Urutan bulan keberapa? 9. Kalau di Quran nama bulannya disebutkan Ramadan, tanpa disebutkan urutan bulannya. Ini yang dimaksud sebagai pembuktian secara siksa. Tahu siksa? Jadi kalau bulan ke-9 yakni Ramadan, kalau bulan Ramadan bulan padahal kita tahu ini dokumen abad keberapa? Ini dokumen abad ke-3 sebelum Masehi. Tulisan tangannya ini sudah dicetak. Tulisan tangannya itu abad ke-3 sebelum Masehi. Dead Sea Scroll, Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Sampai sekarang masih ada. Quran itu turun abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. Antara abad ke-3 sebelum Masehi dengan abad ke-7 Masehi itu jaraknya bukan 1 tahun. Bukan 1 abad. 1 milenial. 1 milenial sama dengan 1000 tahun. Quran diturunkan sebelumnya ada saksi data, validitasnya 1000 tahun sebelumnya sudah bicara soal itu, dan sampai sekarang masih dapat kita akses. Kita sekarang ini hidup di abad keberapa? 21. Sekarang ini adalah tahun 2023, masuk kategori abad 21. Coba bayangkan, dokumen menvalidasi Al-Quran abad ke-3 Masehi masih dapat dibaca oleh generasi abad 21. Quran abad ke-7 juga masih dapat dibaca sampai generasi abad ke-21. Inilah cara Allah berhujjah dengan kita. Bukan sekedar perintah, tapi data itu dapat diakses oleh siapapun. Asal orang itu afala taqilun.